Sebelum aku mulai ke videonya, ini menurut pengalaman aku bukan mendahului menggurui siapapun. Di sini aku cuma share dikit dan ngebahas sedikit. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku. Perkenalin dulu, kalau kalian yang belum kenal sama aku adalah Sela. Nah, di channel ini aku bakal ngebahas berbagai kayak tutorial, review produk, sampai saran juga, sampai kasih ke kalian tip juga dan informasi yang bermanfaat. Di video kali ini aku bakal ngebahas 10 penyebab bau ketek. Nah, di sini ada 10, di sini aku bakal ngebahas 10 itu. Nah, bagi kalian yang penasaran, ikutin terus sampai habis dan jangan di-skip karena kalian bakal ketinggalan berbagai informasi yang penting. Oke, sebelum mulai ke videonya, boleh dulu dong minta subscribe dulu channel ini. Semoga channel ini lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi membuat video-video terbarunya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap aku upload video. Sebelum aku mulai penyebab bau ketek tersebut, aku pengen ngasih tahu dulu bahwa berkeringat itu adalah hal yang normal dan sehat bagi semua orang. Karena kalau kita nggak keluarin, kita itu artinya sakit. Selanjutnya, berkeringat itu peningkatan suhu tubuh karena cuaca yang panas. Tubuh panas akan mengeluarkan keringat melalui pori-pori kita agar suhu tubuh kita normal dan tidak dingin dan tidak panas. Penyebab bau ketek ataupun bau ketiak ataupun bau badan biasanya itu dimulai di masa-masa SD, sekolah dasar. Anak ABG-ABG yang lebih aktif seperti olahraga, jadinya lebih aktif di semua bidang, jadinya tuh ternyata lebih aktif juga gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak dipungkiri juga di atas umur ABG ini juga bisa mengeluarkan bau yang tidak enak ataupun bau ketek gitu. Penyebab bau ketek yang pertama adalah bau ketek itu tercampur antara keringat kita karena cuaca panas dengan bakteri. Pada saat kalian di bawah terik matahari ataupun di dekat cuaca panas yang tidak ada AC ataupun angin ataupun kipas angin, itu akan mengeluarkan keringat dan hasilnya mengeluarkan bau ketek ataupun bau ketiak. Penyebab yang kedua adalah males mandi. Ayo, siapa yang di sini yang males mandi, teman-teman? Nah, teman-teman itu nggak boleh malas mandi ya. Di sini harus rajin mandi. Aku juga sendiri juga pernah gitu nggak mandi gitu karena itu bakal mengeluarkan bau karena keringat kita bertumpuk dan akhirnya mengumpulkan bau yang tidak sedap. Harusnya mandi itu minimal sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Karena kenapa? Kita kan tubuhnya ini kan mengeluarkan keringat gitu kan, jadinya harus dibersihkan dengan cara mandi. Karena mandi itu kuman-kuman di tubuh kita ini akan runtuh gitu teman-teman. Jadinya teman-teman itu nggak boleh males mandi ya teman-teman, harus benar-benar sehari mandi 2 kali, kecuali teman-teman badannya lagi sakit. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nggak mandi, lebih ke lap-lap aja ataupun mandi air hangat. Tapi itu balik lagi sesuai dengan kondisi teman-teman bisa terima atau enggaknya. Jangan malas mandi ya teman-teman, karena malas mandi itu bakal keringet yang kemarin ataupun yang tadi itu akan menumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan bakteri berkumpul di situ dan akhirnya bau ketek ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mandi minimal sehari 2 kali. Penyebab yang ketiga adalah ganti baju setelah mandi. Karena baju kita nih pada saat aku pakai ini, kalau aku mandi lagi nanti sore, ini harus diganti. Nggak boleh aku pakai baju ini lagi karena bekas bakteri yang tadi pagi itu akan menumpuk dan mengeluarkan bau. Dan jadi kalian tuh sama aja bohong gitu kalau misalnya kalian mandi terus abis itu bajunya nggak diganti dengan baju yang baru ataupun baju yang bersih, sama aja kalian tuh sama aja nggak mandi karena nempel lagi itu kuman yang dari baju yang tadi gitu loh. Jadi sama aja, tetap aja itu mengeluarkan bau, jadi kalian bau ketek ataupun bau badan gitu. Jadinya harus habis mandi dan harus diganti bajunya dengan baju yang baru dan bersih ya teman-teman. Nggak boleh dipakai lagi baju yang kemarin tadi ataupun dipakai sebentar juga nggak boleh teman-teman, karena pasti ada sedikit banyaknya pasti ada kuman-kuman ataupun bakteri yang nempel di baju kita. Jadinya kalian harus semuanya bersih, bajunya pun juga bersih. Penyebab yang keempat adalah tidak memakai baju
berbahan katun ataupun yang nyerap keringat. Kenapa? Karena kan di sekarang ini baju ataupun bahan-bahan baju juga ataupun jaket juga bahannya tuh campur ya, ada sifon ataupun bahan yang kayak panas gitu, berbagai bahan yang panas maupun yang katun. Jadinya teman-teman harus pakai baju yang berbahan katun dan baju yang menyerap keringat. Yang kelima adalah sering makan makanan yang pedas maupun yang berbau tajam. Gimana sih itu maksudnya berbau tajam dan makanan pedas? Nah, makanan pedas itu seperti cabai gitu kan. Cabai itu kan pedas gitu kan, pas pertama enggak, lama-lama makin pedas dan akhirnya kalian mengeluarkan keringat. Biasanya ya, itu keluar keringat tuh dari sini, jidat-jidat kalian sampai sini, hidung juga, terus lidah panas dan akhirnya keringat di mana-mana ngucur, di leher juga ada. Nah, akhirnya kalian tuh berkeringat dan menyebabkan bau. Nah, baunya itu berbau tajam itu gimana sih? Kalian tuh makannya seperti daging, nah seperti bawang merah, bawang putih, emang itu enak. Aku nggak memungkiri itu makanan itu sangat-sangat enak dan lezat. Tapi jangan terlalu berlebihan, secukupnya aja ya teman-teman. Kopi juga bisa loh teman-teman, kopi, alkohol, rokok juga pun itu bisa jadi bau, tapi baunya beda gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan bau ketek campur bau rokok, itu baunya pasti double deh. Yang keenam, bulu ketek atau bulu ketiak jarang dicukur maupun dibersihkan di area ketiak teman-teman. Ayo, siapa yang kayak nanti akhirnya kalian lupa dan akhirnya kalian males juga kayak ngebersihin, akhirnya kalian pergi kemana-mana dan akhirnya mengeluarkan bau yang gak sedap. Kalian itu bakal mengganggu aktivitas kalian. Pada saat kalian bertemu orang penting maupun pacar kalian, itu pasti mengganggu banget. Mungkin aduh, bau gak ya badan aku, kecium gak ya gitu sama orang-orang sekitar. Kalian pasti punya pemikiran tunda, akhirnya lupa untuk mencukur atau membersihkan area ketiak kalian. Dan harus ingat rutin untuk membersihkan area ketiak kalian. Yang ketujuh, biasanya penyakit tertentu yang menyebabkan bau ketiak dan keringat berlebih itu ada gitu teman-teman. Jadi kalian kalau punya gangguan tertentu itu juga bisa menyebabkan atau faktor yang menyebabkan bau badan ataupun bau ketiak. Dan yang selanjutnya yang ke-8, diet yang ketat maupun yang tidak tepat ya teman-teman. Biasanya kalau diet itu kan ada yang dikurangin dan ada yang dilebihkan, jadinya itu harus seimbang ya teman-teman, nggak boleh kurang dan juga nggak boleh kelebihan. Jadinya kalian harus konsultasi dulu supaya porsi makanan kalian seimbang ya teman-teman, supaya kalian tidak salah. Yang ke-9 adalah kalian itu aktif dalam berolahraga. Nah, olahraga itu kan mengeluarkan tenaga kalian dan akhirnya kalian mengeluarkan keringat. Apalagi olahraga yang terlalu berat gitu pasti mengeluarkan keringat dan menyebabkan badan mengeluarkan keringat dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah, jadinya kalian itu olahraga itu harus bawa baju ganti supaya kalian itu bisa mengganti baju lama kalian ke yang baru agar lebih bersih dan tidak mengeluarkan bau gitu ya teman-teman ya. Jangan kalau udah habis olahraga tuh pakai baju ini terus. Kalian pertama bisa masuk angin, kan kalian pakai baju yang basah. Ibaratkan keringat itu kan basah karena keringat gitu. Jadi kalian bajunya basah, terus akhirnya nunggu kering gitu, didiemin aja kayak masa bodoh gitu. Ah, biarin aja juga kering gitu. Nah, itu salah banget teman-teman. Itu bisa menyebabkan kalian bisa masuk angin karena keringat itu kan kayak seperti air, disiram air gitu kan. Walaupun gak sebanyak disiram pakai air gitu. Jadinya harus bawa baju ganti untuk mengganti pakaian kalian supaya kalian lebih bersih juga, jauh dari bakteri. Dan jangan lupa juga kalian harus minum supaya kalian tuh nggak dehidrasi, karena kan kalau misalkan olahraga yang aktif banget itu bakal mengeluarkan keringat yang berlebih. Minum jangan sampai dehidrasi. Nah, yang terakhir yang 10 adalah emosi atau stres yang berlebih. Biasanya tuh mau emosi kayak marah-marah gitu. Misalnya gimana sih stres yang berlebih? Misalkan kayak gini ya, misalkan kalian lagi emosi sama orang, itu kan pasti tanpa sebab kalian tuh keringet karena mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan tenaga kayak misalkan cemberut ataupun marah ataupun berkata-kata. Selain emosi juga kalian juga kayak lucu kayak menertawakan hal-hal yang lucu ataupun kocak banget. Hal-hal yang lucu dan kocak banget itu pasti kalian
mengeluarkan tenaga, kayak misal ketawa ngakak ataupun ketawa ngipik ataupun tutup mulut, itu pasti kayak hal-hal mengeluarkan tenaga, itu pasti mengeluarkan keringat gitu kan. Apalagi yang tertawa yang berlebih, emosi yang berlebih gitu, keringatnya banyak. Dan juga malu, kayak misalnya kalian ketemu siapa nih, temen ataupun orang yang kita suka gitu, pasti kita malu-malu gitu kan, kayak nengin ngeliatin terus gitu kan, jadinya kayak malu gitu, jadinya mengeluarkan keringat ya, kayak gerah sendiri gitu bawaannya gitu, padahal kita nggak gerah, udah mandi misalkan. Kalian malu dan akhirnya mengeluarkan keringat yang berlebih, itu namanya stres kecemasan yang berlebih teman-teman. Nah, itu dia tadi 10 penyebab bau ketek ataupun bau ketiak. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika kalian merasa video kali ini bermanfaat, langsung aja subscribe di bawah channel ini ya guys. Dan like-nya juga, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di saya.owe. Oke, see you next time. Thank you yang udah nonton.